bisa. Gitu. Saya titip ya, saya titip banget. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti dulu. Dulu kalau perpindahan antar KKP, nih, saya kasih buka aja nih. Perpindahan antar rumah sakit vertikal, perpindahan antar poltekkes, sibuk tuh. Pendekatan-pendekatan deh pada pejabat-pejabat yang ada di Jakarta. Gitu. Sudah tidak ada lagi seperti itu. Ya. Ini untuk pembukaan jabatan rumah sakit vertikal. Sampai tidak dikunci persyaratannya, dibuka sedemikian rupa. Gitu ya. Ada 60 jabatan yang kita buka tuh kemarin. Pak Ibu kan tahu tuh. Rumah sakit vertikal kita buka. Pelamarnya itu 1.300 loh. Pelamarnya 1.300. Seleksi semua administrasinya. Kemudian kita wawancara. Ya. Itu udah dicari benar-benar yang kita harapkan mempunyai rekam jejak yang baik. Gitu. Ini kalau ada yang, misalnya saya bilang, ya nggak bisa Pak, soalnya itu direktur yang itu ngasih rendang tuh sama saya kemarin. Kalau saya sih udah saya nggak usulkan menjadi seorang direktur. Gitu. Jadi saya titip ya buat teman-teman sekalian yang ada di luar Jakarta. Kalau kedatangan kami itu nggak usah repot-repot. Gitu. Tunjukkan kinerjanya aja deh. Gitu. Kinerja saudara-saudara. Ya. Tuh. Jadi gratifikasi itu masih kental ya, teman-teman ya. Kalau saya boleh urutkan tuh ya, teman-teman ya, buat teman-teman sekalian nih yang ada di unit utama. Yankes itu nomor 1. Kedua P2P. Jadi UPT P2P yang ada di daerah. Ketiga di Jenakes. Poltekkes. Itu hasil survei kami. Itu gratifikasinya paling banyak di situ. Semua harus bebenah ya, bukan kami saja yang di kantor pusat. Saudara-saudara yang sudah diangkat menjadi kepala satker UPT daerah harus bebenah diri. Sekarang saya sudah sedang membuat satker-satker mana yang memiliki potensi resiko besar. Nah, saya sedang membuat tuh peta resiko untuk satker-satker yang potensi resiko korupsinya besar ada di mana saya. Selain itu, saya juga sudah akan mulai mengidentifikasi nama individu yang memiliki potensi besar. Gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang menjabat, saya titip. Jadilah panutan. Nggak bisa lari kemana-mana. Ini buat teman-teman ya sekalian. Apabila memang kita terbukti atau kasusnya ada, ya, atau masih kasus saja, itu tidak akan hilang 13 tahun. Jadi kalau teman-teman mau punya mensrea, kepikiran mau niat jelek, gitu ya, pikir dulu. 13 tahun tuh kita masih hidup enggak? Itu satu, tuh. Kita udah maunya pensiun tapi masih dipanggil-panggil sama APH. Nggak mau kan? Mendingan tidak usah kita lakukan tindak pidana korupsi. Jadi untuk teman-teman saya titip sekali. Sosialisasi sudah banyak dilakukan. Ya. Dan banyak sekali yang sudah kita juga berikan punishment. Ya. Pak Albert masih malu-malu menyampaikan itu. Kalau saya udah nggak malu. Saya mau saya sikatin aja orang-orang yang karena saya terlalu cinta dengan Kemenkes. Jadi saya titip teman-teman, kerja bukan cuma numpang kerja. Kredibilitas Kementerian Kesehatan harus dijaga. 2 tahun nilai SPI kita di bawah rata-rata kementerian. Di bawah rata-rata kementerian. Itu menyedihkan loh. Menyedihkan. Itu bukan prestasi menurut saya.
Bisa titip ya teman-teman sekalian. Dan tolong dicatat ya, saya akan tulis di chat nomor HP saya. Silahkan siapapun yang melihat tindak pidana korupsi di Satker Bapak Ibu, laporkan ke saya. Kita benahi bareng-bareng. Tapi saya titip, mulai dari kepala Satker, ini ada Direktur Poltekkes, ada Wadir, ada SPI, ya. Saya titip, saudara-saudara adalah pemimpin. Tunjukkan yang terbaik. Percaya sama saya, kalau saudara tidak menjaga integritas saudara, apapun kinerja saudara dibilang bagus, nggak akan bagus. Saya titip ya, jabatan itu tidak selamanya ada pada kita. Jadi teman-teman jangan merasa sudah sekarang menjabat, akan menjabat terus. Integritas tolong dijaga. Ya. LHKPN harusnya sudah mulai diisi dari Januari kemarin. Masa ada irjen kerjanya taruh di grup eselon 1-2, ngopyak-ngopyak. Ayo isi LHKPN. Kita sudah disumpah untuk menjadi pejabat negara. Harusnya LHKPN itu sudah disiapkan dari bulan Desember. Data-data itu harus sudah disiapkan. Sehingga Januari minggu pertama harusnya kita sudah selesai. That's a commitment. Sampai sekarang aja, kalau saya boleh lihat, di Jenakes itu paling rendah. Karena baru 61% pejabat-pejabat di Jenakes, termasuk Poltekkes ya di sini, pengelola keuangan Poltekkes, belum melaporkan LHKPN. Masa harus dikejar-kejar sama Inspektorat Jenderal? Maulah. Ini sudah menjadi tanggung jawab saudara. Ya. Kedua adalah urutan kesekjenan. Masih 70%. Ya. Farmalkes 71%. Jadi saya titip buat teman-teman sekalian, saling mengingatkan. Ya. Janganlah pakai mobil dinas kita dipakai oleh anaknya lah, istrinya lah ke pasar gitu ya. Jangan dong. Kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita pakai, termasuk uang negara yang kita. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, saya tadinya saya ingin menyampaikan sendiri ya hasil ini. Tapi kalau saya melihat teman-teman merasa belum tergugah hatinya untuk meningkatkan integritas, susah juga gitu. Tapi kalau teman-teman bertanya kepada saya, percuma ya Bu sosialisasi, tetapi yang salah tidak pernah dikasih punishment. Oh, kita udah mulai. Sudah mulai. Seperti itu. Hati-hati ya, pengaduan juga sudah cukup banyak. Saya sudah pernah mendengar nih, walaupun dipotongnya cuma 50.000 sih, gitu ya. Tapi kalau sebulan dikasih jumlah pegawai, katanya itu buat dana taktis. Nanti kalau dirjennya datang buat kasih makan. Maaf ya, kami semua eselon 1 udah punya uang sendiri untuk beli makan. Cepat laporkan ke saya kalau misalnya eselon 1 masih minta-minta. Gitu ya. Ingat saudara-saudara, kalau nggak berani melapor, berarti saudara-saudara berhutang budi kepada para eselon 1-nya karena jabatan saudara. Saya sih ingin tegas-tegas aja gitu ya, nggak mau main-main gitu. Jadi saya titip ya teman-teman sekalian ya, untuk terus menjaga integritas. Jadilah contoh bagi Kementerian Kesehatan. Ya, itu dari saya Pak Albert, Pak Khalid. Silakan saya buka tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Irjen atas arahannya. Kita mulai untuk